Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sel-sel yang ada pada tumbuhan. Dinding sel yang terdapat pada tumbuhan merupakan struktur yang berada di luar membran plasma. Dinding sel ini berperan sebagai pembatas ruang untuk pembesaran sel-sel tumbuhan. Fungsi utama vakuola pada sel tumbuhan adalah membangun turgor sel dengan memasukkan air melalui tonoplas. Turgor sel adalah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Plastida adalah organel terikat membran ganda yang terlibat dalam sintesis dan penyimpanan makanan. Badan Golgi adalah sebuah zat enzim yang berbentuk tidak aktif yang akan dijadikan sebuah bentuk aktif pada tubuh dan memiliki fungsi sebagai penyimpanan sementara protein dan zat yang berasal dari retikulum endoplasma. Badan Golgi juga berfungsi melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Fungsi utama mitokondria pada sel tumbuhan adalah sebagai tempat respirasi sel. Dari respirasi sel akan menghasilkan energi atau ATP yang digunakan untuk aktivitas membran plasma dalam sel tumbuhan berfungsi sebagai gerbang penutup dan pelindung sel untuk melindungi dan mengamankan bagian sitoskeleton, untuk melayani sel dan melekatkan matriks bagian ekstraseluler sel, membentuk enzim yang berguna untuk reaksi metabolisme, dan sebagai pergerakan spontan yakni sifusi dan osmosis. Inti sel disebut juga sebagai nukleus. Nukleus merupakan organel yang memiliki peranan penting dalam sel tumbuhan. Fungsi utamanya adalah melakukan proses pembelahan untuk melakukan metabolisme pada tumbuhan. Sitoplasma pada sel tumbuhan yaitu sebagai tempat untuk menyimpan bahan kimia dalam metabolisme sel seperti enzim, protein, dan lemak, dan juga sebagai sarana untuk menyerap air yang dibutuhkan oleh sel. Sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaringan serat dan juga kerangka sel dan kemudian mengorganisasikan struktur dan juga aktivitas di dalam sel. Struktur sitoskeleton terdiri dari mikrotubulus, filamen intermediat, dan juga mikrofilamen. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma atau rehalus adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik yang berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar adalah bagian pada retikulum endoplasma yang memiliki struktur kasar. Hal tersebut dikarenakan permukaannya terdapat bintik-bintik ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein, sehingga retikulum endoplasma kasar ini memiliki fungsi mensintesis protein. Lisosom. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal sel untuk mencerna makromolekul. Lisosom berisi berbagai jenis enzim yang dapat memecahkan atau mencerna polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel. Lisosom juga berperan dalam autofagus. Peroksisom. Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim dan yang paling khas adalah enzim katalase. Peroksisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif.